jurusan Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Dari tugas yang diberikan yaitu untuk mereview suatu buku. Di sini judul bukunya Power, Politics and Society: Introduction to Political Sociology. Di sini yang cuma direview yaitu buku bab 3. Baik, langsung saja dengan pembahasan. Politik, kebudayaan, dan kerangka teoritis. Secara harafiah, penciptaan kriteria pekerjaan tentang budaya telah berkembang pesat dalam 20 tahun terakhir. Memang budaya pada satu tingkat adalah tentang kompleks nilai dan sikap yang pada gilirannya mempengaruhi integrasi sosial. Budaya selalu memainkan peran penting dalam pemikiran pluralis tentang politik dan kekuasaan. Kaum pluralis memandang budaya sebagai tempat persemaian bagi keyakinan, nilai simbolis, dan orientasi yang diperlukan untuk mendukung proses politik. Misalnya, anak-anak yang belajar di sekolah menjadi warga negara yang baik, melibatkan kepatuhan terhadap hukum serta partisipasi aktif dalam proses pemerintahan, terutama nilai-nilai ini. Seperti yang akan dikatakan Proson, pentingnya untuk memelihara sistem politik. Melakukan salah satu studi paling awal tentang sistem politik baru di Amerika Serikat, menyoroti sifat pluralis dari Republik Amerika yang baru. Dia melihat Amerika abad ke-19 sebagai salah satu negara paling demokrasi di dunia. Penasaran dengan gagasan bahwa demokrasi di Amerika dibawa ke warganya. Sosial, ekonomi, dan kesetaraan politik fokus terutama pada sifat partisipasi yang baru demokrasi dan bagaimana individu akan terlibat tidak hanya dalam pemungutan suara, tetapi juga aktif dalam kewarganegaraan, kelompok, dan asosiasi. Thorce melampirkan kesuksesan benar bagi negara baru. Dia menawarkan 5 kesimpulan tentang demokrasi Amerika yang akan menjamin keberhasilannya. Satu, pembagian otoritas di seluruh masyarakat yang akan meningkatkan individualisme dan keragaman dari sudut pandang. 2, sistem feodal yang membagi kekuasaan di antara 3 cabang pemerintahan serta perpecahan kekuasaan antara pemerintah negara bagian dan feodal. 3, rasa kontrol lokal yang akan menganggap orang luar sebagai ancaman. 4, hak untuk pers bebas. Dan 5, hak untuk bebas berserikat, mencegah sertirisasi fungsi ekonomi dan sosial. Komponen penting untuk memahami bagaimana masa menawarkan dukungan untuk sistem politik atau bagaimana perubahan nilai dan keyakinan menghasilkan perubahan yang sesuai dengan konfigurasi politik koalisi kaul yang menghasilkan perubahan dalam siapa yang memerintah. Seperti yang akan kita lihat di bab ini, banyak sekali pekerjaan telah dilakukan untuk menyoroti hubungan antara tata kelola dan sistem kepercayaan massa. Pemahaman budaya tentang ketidaksetaraan dan stratifikasi sosial menyarankan itu sikap Protestan berkontribusi pada kebangkitan kapitalisme dalam beberapa hal. Aspek-aspek ini, doktrin Protestan mencakup gagasan tentang predestinasi atau menjadi umat pilihan Allah. Gagasan ini bahwa membuang-buang waktu adalah dosa, atau bahwa pekerjaan dan pilihan pekerjaan adalah panggilan yang diilhami.
Kekuatan sikap tersebut menurut Weber menciptakan sistem budaya itu akan mendorong kepatuhan pada sistem manajerial, kerja, dan politik. Mereka yang berstatus lebih tinggi menyimpulkan bahwa posisi mereka dalam masyarakat adalah pemeliharaan. Dengan memahami budaya sebagai cara hidup, Weber juga menjelaskan cara struktural di dalamnya di mana revolusi industri sedang mengubah kekuasaan elit dan kehidupan sehari-hari mereka. Deskripsi Weber tentang organisasi besar dan birokrasi berkontribusi untuk memahami caranya apa yang disebut kekuatan rasionalisasi mengubah pola sosial dan tantangan sosial, terutama kekuasaan dan politik. Weber menemukan bahwa aturan, prosedur hukum, dan formalitas interaksi sosial menjadi dilembagakan. Aspek budaya dikendalikan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi bagi para pemimpin kapitalis. Kapitalis ideologi atau kesadaran direproduksikan dan didistribusikan dalam buku, surat, mimbar, gereja, dan media dalam segala bentuk. Luasnya kontrol ini mengasumsikan bahwa kelas atas seringkali dengan asistentarche kaum intelektual dapat menghasilkan ide-ide untuk mempertahankan atau melegitimasi ketimpangan. Inti dari pengertian Marxis tentang kebudayaan, terutama ideologi yang akan kita bahas nanti bab ini, paling baik diringkas oleh proyek kunci yang dibuat dalam karya Marx. Mungkin itu sekian dari pemaparan materi. Sekian dan terima kasih.